Halo, perkenalkan nama saya Petra Omega dari kelas B2 dengan NIM 210601442. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang statistika. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke pembahasannya. Materi yang pertama ada pengertian dari statistik dan statistika. Apa itu statistik? Kata statistik berasal dari kata Latin, yaitu status, yang artinya adalah negara. Pada awalnya, kata statistik ini adalah keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh negara dan berguna bagi negara. Misal, keterangan mengenai jumlah keluarga, jumlah penduduk suatu negara, keterangan mengenai usia penduduk, dan lain sebagainya. Sehingga dari hal tersebut, perkembangan lebih lanjutnya menunjukkan bahwa statistik adalah suatu kumpulan angka-angka yang menunjukkan suatu data. Misalnya, statistik kelahiran, statistik hasil pertanian, statistik penduduk, dan lain sebagainya. Maksud dalam arti kumpulan angka tersebut disajikan dalam bentuk tabel ataupun diagram. Selanjutnya dianalisa dan ditarik kesimpulan. Nah, proses tersebut yang disebut dengan statistika. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa pengertian dari statistika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, penyajian data, pengolahan data, analisis data, serta penarikan kesimpulan. Nah, tadi kita sudah membahas pengertian dari statistik dan statistika. Sekarang kita akan berlanjut membahas tentang perbedaan antara data dan juga datum. Yang pertama kita akan bahas tentang datum. Apa itu datum? Datum adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Sedangkan data adalah segala keterangan atau informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan. Nah, selanjutnya ada pengumpulan data. Dalam pengumpulan data itu ada mean, median, dan modus. Nah, langsung saja kita ke video tentang rumus dan bagaimana cara mencarinya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyajian data dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram gambar, diagram garis, dan juga diagram lingkaran. Baik, kalau tadi kita sudah membahas tentang pengertian statistik dan statistika, dan juga telah membahas tentang perbedaan antara data dan datum, selanjutnya kita akan membahas tentang pengumpulan data, yaitu ada mean, median, dan modus. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu ada mean. Mean yaitu nilai rata-rata yang didapatkan dari hasil penjumlahan seluruh nilai dari masing-masing data, lalu dibagi dengan banyaknya data yang ada. Rumus dari mean untuk mencari rata-rata, yaitu ada jumlah data dibagi banyak data, atau jumlah data per banyak data. Misalkan ada contoh penyelesaian seperti ini. Berikut adalah data usia 10 siswa kelas 6 dalam tahun. Ya, kumpulan datanya ada 11, 11, 12, 12, 13, 12, 12, 12, 13, 11. Nah, lalu bagaimana cara menentukan usia rata-rata dari data tersebut? Nah, cara mencari atau penyelesaiannya yaitu kita masukkan dengan menggunakan rumusnya, di mana rumusnya tadi jumlah data per banyak data. Nah, jumlah data berarti kita menjumlahkan keseluruhan data. Ya. Nah, jadi 11 ditambah 11 ditambah 12 ditambah 12 ditambah 13 ditambah 12 ditambah 12 ditambah 12 ditambah 13 ditambah 11 per banyak data. Nah, banyak data ini itu banyaknya ada 10. Nah, di mana ya angka-angka yang muncul ini itu ada 10 data. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terdapat 10 banyak data. Nah, sehingga lalu kita jumlahkan. Hasil penjumlahannya yaitu 119 per 10. 119 dibagi 10, hasilnya 11,9. Jadi rata-rata dari data usia 10 siswa kelas 6 tersebut adalah 11,9. Ya, selanjutnya ada median. Nah, pengertian dari median yaitu merupakan nilai tengah dari sekumpulan data yang terurut. Nah, nilai tengah. Rumus dalam menentukan median. Nah, terdapat dua rumus. Yang pertama, jika banyak data ganjil, mediannya adalah yang terletak di tengah. Nah, ingin menghitung menggunakan rumus, rumusnya yaitu X, di mana X itu adalah X data, data ke berapa, ya. Lalu N ditambah 1 per 2,
di mana N ini adalah banyaknya data. Ya, misalkan banyak datanya tadi ada 10, nah berarti N-nya 10, seperti itu. Selanjutnya, rumus yang kedua, jika banyak data genap, mediannya adalah jumlah 2 data yang terletak di tengah kemudian dibagi 2. Atau rumusnya seperti ini. Median setengah dalam kurung XN per 2 ditambah XN per 2 plus 1. Ya, langsung saja kita ke contoh pembahasannya, yaitu seperti ini. Cara yang pertama jika banyak data ganjil. Nah, di sini terdapat sebuah pernyataan, ya. Tentukan median dari data nilai ulangan matematika Rizky berikut. Nah, di mana banyak datanya ada 8, 6, 9, 7, 7, 6, 6, 8, 9, 8, 7. Nah, kalau kita hitung banyak data nilai ulangan matematika Rizky itu jumlahnya ganjil, yaitu ada 11. Nah, maka dari itu kita menggunakan rumus yang pertama. Cara mencari atau penyelesaiannya yaitu, nah bisa diurutkan terlebih dahulu, ya, karena median tadi secara terurut, jadi kita urutkan datanya terlebih dahulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, yang terkecil yaitu ada bilangan angka 6. Nah, 6 terdapat 3, ya, 7 ada 3 juga, 8 ada 3, 9 ada 2. Nah, lalu jika banyak datanya itu ganjil, maka kita bisa langsung mengambil nilai tengah dari median tersebut. Nah, di mana nilai tengahnya ini yaitu ada bilangan 7. Jadi banyak data yaitu ganjil. N sama dengan 11. 11 data. Mediannya adalah data ke-6 atau sama dengan 7. Atau jika kita hitung menggunakan rumus, nah, N sama dengan 11 atau banyak data sama dengan 11. Mediannya, nah, X yaitu N plus 1, kita masukkan rumusnya, ya, per 2. Nah, sama dengan X. Nah, 11, N-nya itu banyak data, ya, banyak datanya itu ada 11. 11 ditambah 1 per 2. Lalu X 12 per 2 sama dengan X 6. Nah, berarti 6 ini adalah mediannya. Nah, X ini, jadi X ini maksudnya itu adalah median data keberapanya gitu. Median data ke, nah seperti itu. Di sini X-nya 6, berarti data ke-6. Nah, yaitu di mana data ke-6 yaitu sama dengan 7. Ya, di sini yaitu 7. Kita hitung ya, sesuai urutannya. Apakah benar data ke-6 itu angka 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, betul, nilai tengahnya 7. Nah, itu cara mencari median, cara yang pertama atau rumus yang pertama. Selanjutnya, cara mencari median yang kedua. Nah, jika banyak data genap, mediannya adalah jumlah 2 data yang terletak di tengah kemudian dibagi 2. Nah, ini rumusnya, ya. Langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, ini pembahasannya. Tentukan median dari data nilai ulangan matematika Rizky berikut. Nah, di mana banyak datanya atau datanya itu nilainya ada 7, 7, 6, 8, 8, 9, 7, 9, 6, 8. Nah, banyak data kali ini itu banyaknya adalah genap. Nah, terdapat 10 data. Ya. Nah, banyak data yaitu genap, N sama dengan 10. Nah, nanti bisa hitung masing-masing ya. Nah, jadi cara menghitungnya yaitu bisa menjumlahkan nilai tengah, 2 nilai tengahnya lalu dibagi 2. Nah, jadi di sini karena 10 berarti nilai tengahnya yaitu data ke-5 dan juga data ke-6. Nah, kita jumlahkan data ke-5 dan data ke-6 lalu dibagi 2. Data ke-5 yaitu 7, data ke-6 yaitu 8. Nah, lalu per 2 dibagi 2. Nah, sehingga 7 tambah 8 hasilnya 15 dibagi 2.
sama dengan hasilnya 7,5. Jadi median dari data tersebut adalah 7,5. Nah, lalu bagaimana jika kita menghitung menggunakan rumusnya? Ya, menggunakan rumus N yaitu 10, di mana N itu banyak datanya ya. Banyak datanya yaitu 10. Median sama dengan setengah XN per 2 ditambah XN per 2 plus 1. Nah, itu dia rumusnya. Ya, sama dengan kita masukkan angkanya ya. Setengah X itu tadi adalah data ke berapa ya? 10 per 2. Nah, 10 ini adalah banyaknya data ya. 10 per 2 ditambah X. Nah, kita masukkan lagi N-nya itu 10 per 2 ditambah 1. Lalu kita hitung terlebih dahulu ya. 1 per 2. Nah, 10 dibagi 2 yaitu hasilnya 5. Berarti yang pertama itu X5 atau data kelima ditambah 10 per 2 yaitu hasilnya 5 ditambah dengan 1 jadi 6. Maka dari itu X6. Nah, sehingga ya yang dijumlahkan yaitu data kelima dan keenam. Lalu sama dengan setengah. Nah, data kelimanya yaitu berupa angka 7. Lalu data yang keenamnya yaitu angka 8. Nah, lalu kita sederhanakan kembali, kita hitung ya. Nah, hasilnya sama saja yaitu jadi 15 per 2. Nah, 15 dibagi 2 sama dengan 7,5. Jadi mediannya adalah data kelima dan keenam yaitu 7 dan 8. Yaitu 7 dan 8 atau hasil dari mediannya yaitu 7,5. Lalu ada modus. Apa itu modus? Nah, modus adalah data yang paling sering muncul atau data yang memiliki frekuensi paling besar. Nah, cara mencari modus, misalkan di sini ada sebuah pembahasan, tentukan modus dari setiap kumpulan data berikut. Nah, A, yaitu terdapat data pisang, jambu, melon, jambu, pisang, melon, apel, apel. Lalu yang B, 33, 31, 30, 33, 32, 31, 30, 34, 33, 30, 34. Yang pertama, cara mencari atau penyelesaiannya. Nah, yang A, cara yang pertama dapat kita lakukan yaitu kelompokkan data terlebih dahulu. Nah, kan pisang, pisang saja. Kita kelompokkan terlebih dahulu jambu, jambu saja, melon, melon saja, apel, apel saja. Nah, kita kelompokkan terlebih dahulu. Nah, lalu setelah dikelompokkan, kita dapat melihat ya, apakah terdapat modus atau tidak dalam data tersebut. Setelah kita kelompokkan ya, setiap data di sini memiliki frekuensi yang sama, yaitu 2. Pisang terdapat 2, jambu terdapat 2, melon ada 2, apel juga ada 2. Maka data tersebut tidak memiliki modus. Nah, maka pembahasan yang A ini dapat kita katakan bahwa datanya itu tidak memiliki modus. Lalu bagaimana dengan data yang B? Ya, data-data berupa angka. Caranya itu sama, yaitu dengan urutkan data terlebih dahulu. Nah, kita urutkan dari data yang terkecil. Bilangan 30, ada 3 bilangan. Lalu 31, terdapat 2 bilangan. Lalu ada angka 32, terdapat 1. Lalu ada 33, terdapat 3 bilangan juga. Dan juga 34 terdapat 2 bilangan. Setelah kita urutkan di sini, ya, ada 2 data yang muncul paling banyak, yaitu 30 dan 33. Jadi modus dari data tersebut adalah 30 dan 33. Oke, kita ke materi berikutnya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang mean, median, dan modus. Selanjutnya kita akan membahas tentang penyajian data. Nah, penyajian data yaitu ada dalam bentuk tabel, diagram. Nah, diagram juga ada diagram gambar, diagram batang, diagram garis, dan juga diagram lingkaran. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu penyajian data dalam bentuk tabel. Menyajikan data dalam bentuk tabel berarti data-data tersebut kita susun dalam urutan baris dan kolom. Langkah-langkah menyajikan data dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut. Kelompokkan data secara berurutan, mulai dari data terkecil sampai data terbesar atau sebaliknya. Lalu langkah kedua, masukkan data tersebut secara berurutan ke dalam tabel.
ya. Lalu tuliskan judul tabel di bagian atas tabel. Itu langkah-langkah penyajian data dalam bentuk tabel. Jadi terdapat 3 macam penyajian data dalam bentuk tabel, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada tabel baris dan kolom. Nah, tabel ini digunakan untuk data yang hanya memiliki satu kategori atau kelompok saja. Nah, di sini kita masuk ke pembahasan. Misal terdapat data di bawah ini. Nah, data di bawah ini itu ada pulpen sama dengan 3, pensil sama dengan 2, penghapus sama dengan 1, rautan sama dengan 1, penggaris sama dengan 1, tip X sama dengan 1, stabilo sama dengan 1. Nah, lalu bagaimana hasilnya jika data tersebut, ya, data yang ada di bawah ini, kita sajikan dalam bentuk tabel. Nah, kalau data di samping kita sajikan dalam bentuk tabel, baris dan kolom, hasilnya akan seperti ini. Nah, jadi terdapat 2 kolom. Kolom yang pertama yaitu berupa jenis-jenis alat tulis, dan kolom yang kedua yaitu jumlah. Nah, lalu terdapat beberapa baris, ya, yang memuat data-data tersebut, ya, ada pulpen, pensil sampai stabilo. Sehingga metode menggunakan tabel ini memudahkan pembacanya, ya, dalam memahami data yang tersedia. Nah, yang kedua ada tabel kontingensi, yaitu tabel kontingensi digunakan untuk data yang memiliki lebih dari satu kategori atau kelompok. Nah, contohnya terdapat data. Dalam data tersebut diketahui data jumlah siswa kelas 5 berdasarkan jenis kelaminnya. Nah, data tersebut memiliki 2 kategori, yaitu kelas dan jenis kelamin. Oleh karena itu, bentuk penyajiannya akan seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan tabel kontingensi, di mana ada 2 kategori dalam satu kolom secara sekaligus. Lalu di kolom berikutnya terdapat jenis kelaminnya, laki-laki atau perempuan. Selanjutnya, ada tabel distribusi frekuensi. Nah, tabel ini digunakan untuk data yang dikelompokkan dalam suatu interval atau selang nilai. Setiap interval nilai memiliki frekuensi atau banyak data. Biasanya, kalau data yang kamu peroleh itu cukup banyak, kamu bisa menyajikannya dalam tabel ini agar bentuknya jadi lebih sederhana. Tabel nilai ulangan harian siswa kelas 6A. Nah, ini salah satu contoh bentuk tabel distribusi frekuensi, di mana dikelompokkan, di situ ada nilai dan juga frekuensinya, ya. Nah, jadi dalam tabel di samping, data dikelompokkan terlebih dahulu ke dalam beberapa interval. Nah, terdapat 4 interval, ya. Terdapat 4 interval. Kita hitung interval yang pertama, interval yang kedua, interval yang ketiga, dan interval yang keempat. Nah, yaitu 61 sampai 70 dan seterusnya. Lalu setiap interval harus memiliki panjang yang sama. Maksud panjang di sini yaitu misalkan contohnya interval yang pertama 61 sampai 70. Nah, di situ memiliki panjang, ya, yaitu 10. Dari 61 sampai 70 totalnya ada 10. Nah, begitu juga dengan interval yang lainnya, yaitu harus sama, memiliki panjangnya yaitu 10. Nah, lalu frekuensi itu menandakan, nah, kolom frekuensi ini menandakan banyaknya siswa yang mendapat nilai matematika sesuai dengan intervalnya masing-masing. Misalnya per frekuensi pada 61 sampai 70 ada 3. Nah, berarti banyak siswa yang mendapat nilai antara 61 sampai dengan 70 pada ulangan harian matematika ada 3 orang. Lalu berikutnya, nah, tadi kita sudah membahas tentang tabel, sekarang kita akan membahas tentang diagram. Nah, terdapat 3 macam penyajian data dalam bentuk diagram, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada diagram batang atau balok. Nah, diagram batang biasanya digunakan untuk menyajikan data yang dapat dikategorikan atau dikelompokkan. Misalnya seperti nilai ulangan, jenis pekerjaan, hobi, dan sebagainya. Dan data tahunan, contohnya seperti harga barang dari tahun ke tahun, besar keuntungan dari tahun ke tahun, dan sebagainya. Pada diagram batang, data akan digambarkan membentuk persegi panjang yang memanjang ke atas. Nah, maksudnya seperti apa? Nah, jadi ini adalah salah satu contoh pembahasan tentang merubah data ke dalam diagram batang. Nah, misalnya, terdapat tinggi badan siswa kelas 6A sebagai berikut. Misalnya ada 139, tinggi badannya ada 137, 135, dan seterusnya.
Lalu, dari data tersebut kita bisa kelompokkan atau kita bisa mempermudahnya dengan membuat data tersebut merubahnya ke dalam tabel. Nah, sehingga jika kita rubah ke dalam tabel menjadi seperti ini. Nah, yang tinggi badannya 135 terdapat 5 orang. Yang tinggi badannya 136 terdapat 6 orang. Yang tinggi badannya 137 terdapat 10 orang. Yang tinggi badannya 138 terdapat 5 orang. 139 terdapat 4 orang. Nah, dengan jumlah siswanya yaitu adalah 30 siswa. Nah, jadi banyak data dari data di sini adalah itu banyaknya ada 30 ya. Terdapat 30 siswa atau 30 banyak data. Lalu kita rubah ke dalam diagram batang ya. Nah, jadinya seperti ini. Nah, datumnya yaitu ada 135, 136, 137, 138, 139. Nah, ya. Lalu kita sesuaikan dengan data-data banyak siswanya. Yang tingginya 135 yaitu ada di angka 5. Nah, berarti ada di tengah-tengah antara 4 dan 6. 136 itu banyak siswanya ada 6. Nah, berarti sejajarkan dengan yang angka 6. Lalu 137 yaitu banyaknya ada 10. Berarti sejajarkan dengan yang angka 10. Dan begitu juga seterusnya. Nah, ini dia tentang diagram batang. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu ada diagram garis. Diagram garis biasanya digunakan untuk menyajikan data yang berkelanjutan atau kontinu, seperti jumlah penduduk setiap tahun, jumlah produksi barang setiap tahun, perubahan iklim dan cuaca pada rentang waktu tertentu, dan lain sebagainya. Sesuai namanya, pada diagram garis, data akan digambarkan berbentuk garis. Jadi diagram garis ini sebenarnya hampir sama saja seperti diagram batang, tetapi langkah akhirnya yaitu adalah menarik garis secara berurut dari titik-titik yang telah disesuaikan dengan data. Nah, misalkan kita masih menggunakan data yang sama, yaitu data tinggi badan di siswa kelas 6A. Nah, jika kita buat ke dalam diagram garis, hasilnya seperti ini. Nah, 135 yaitu berada di angka 5, terdapat 5 orang siswa. Nah, berarti di tengah-tengah antara 4 dan 6. Kita cukup beri titik saja terlebih dahulu. Nah, lalu jika kita sudah sesuaikan semua data-datanya, sudah kita beri titik. Nah, lalu langkah akhirnya kita tarik garis ya, hubungkan dari titik satu ke titik yang lainnya. Nah, maka dari itu diagram ini disebut dengan diagram garis. Oke, selanjutnya tentang diagram lingkaran atau pie. Nah, diagram lingkaran biasanya digunakan untuk menyajikan data yang dapat dikategorikan atau dikelompokkan. Nah, di sini data yang akan digambarkan dalam bentuk lingkaran yang terbagi menjadi beberapa juring. Nah, juring-juring ini dapat dinyatakan dalam bentuk persen atau juga dalam bentuk derajat. Nah, besarnya presentase dan derajat dipengaruhi oleh besar nilai frekuensi data, sehingga setiap juring akan memiliki ukuran yang berbeda-beda. Nah, lalu untuk membuat diagram lingkaran, kamu harus menentukan besar presentase atau sudut setiap kategori datanya terlebih dahulu. Kamu bisa menggunakan salah satu rumus-rumus berikut ini. Nah, ini beberapa rumus ya tentang diagram lingkaran. Nah, yang pertama, terdapat dua rumus ya. Nah, yaitu yang pertama, rumus diagram lingkaran dalam bentuk derajat. Nah, karena tadi lingkaran itu kan bisa disajikan dalam bentuk derajat atau juga dalam bentuk persen. Nah, jika dalam bentuk derajat, ya menentukan besar sudutnya atau untuk menentukan juringnya, ya, yaitu dengan cara frekuensi dibagi atau per jumlah data dikali 360 derajat. Nah, karena kalau kita menghitung lingkaran, ya, satu bulatan penuh lingkaran itu yaitu adalah 360 derajat, ya. Lalu rumus yang kedua yaitu rumus diagram lingkaran dalam bentuk persen. Nah, besar sudutnya cara mencarinya yaitu frekuensi per jumlah data dikali dengan 100%. Nah, kalau persen yaitu adalah 100 ya, bukan 360 karena persen. Itu artinya per 100. Nah, maka dari itu dikalikan dengan 100%. Oke, selanjutnya contoh diagram lingkaran dan cara menghitungnya. Nah, ini contoh diagram lingkarannya. Data yang diambil ini masih dari data tinggi badan siswa kelas 6A tadi. Di mana kalau kita lihat, kalau kita perhatikan tadi bersama-sama, ya, yang tinggi badannya 137 itu menempati data tertinggi
Nah, sehingga ya juring dari data 137 itu ya warnanya sesuai biru ya menjadi juring paling besar. Nah, begitu juga urutan seterusnya. Nah, ini kita cara menentukan juringnya seperti ini ya. Nah, yang pertama jika kita menghitung dengan bentuk derajat. Nah, yaitu tadi caranya, misalkan kita mau mencari data yang memiliki tinggi 135 cm. Nah, caranya tadi berarti frekuensi tinggi 135 cm per jumlah data. Nah, kalau kita lihat frekuensi yang memiliki 135 cm itu terdapat 5 orang, ya. Sehingga di sini dituliskan 5. Lalu jumlah data, nah jumlah datanya yaitu tadi keseluruhan siswanya yaitu ada 30 siswa. Nah, sehingga menjadi 5 per 30 dikali dengan 360 derajat. Sehingga hasil akhirnya yaitu 60 derajat. Nah, di sini yang 135 cm itu berwarna hijau. Nah, berarti juring yang warna hijau ini ya memiliki sudut 60 derajat. Nah, lalu jika kita hitung dalam bentuk persen, ya yaitu dengan cara dikalikan 100%, masih sama. Frekuensi tinggi 135 cm per jumlah data dikali 100%. Frekuensi tinggi 135 cm yaitu ada 5 orang siswa ya frekuensinya. Berarti 5 per jumlah datanya yaitu tadi 30. Terdapat 30 siswa sehingga jumlah datanya yaitu 30. Dikalikan dengan 100%. Karena kita menghitung dalam bentuk persen. Ya, jadi dikalikan dengan 100. Hasilnya yaitu 16,7%. Jadi, ya dalam diagram lingkaran, juring yang warna hijau ini yaitu memiliki sudut 16,7%. Nah, berikutnya ada diagram gambar. Nah, diagram gambar atau piktogram adalah representasi data menggunakan gambar atau simbol. Nah, jadi menyajikan data dengan berupa gambar atau simbol. Gambar tersebut bisa disajikan dalam bentuk tabel, ya. Nah, ya, dan isinya berupa gambar. Nah, maka disebut dengan diagram gambar. Ada contoh diagram gambar. Contohnya seperti ini. Nah, di sini adalah contoh diagram gambar yang disajikan dalam tabel, yaitu tentang penjualan ikan setiap minggunya. Minggu pertama terjual 6 ikan mas besar, dan di minggu kedua terjual 8 ikan mas besar dan 1 ikan mas kecil. Lalu di gambar yang ketiga terjual 7 ikan mas besar dan 1 ikan mas kecil. Ya. Dan di minggu keempat terjual 5 ikan mas besar. Nah, lalu di sini diberi keterangan ikan mas besar itu mewakili 10 kg. Nah, ikan mas kecil itu mewakili 5 kg. Lalu kita coba misalkan melakukan pengerjaan dalam contoh diagram gambar ini. Ya. Nah, dari data tersebut ya, dari data diagram gambar tersebut, misalkan kita akan menentukan rata-rata penjualan ikan mas setiap minggunya. Ya. Penyelesaiannya yaitu, nah dapat kita ketahui di sini banyak datanya yaitu adalah 4. Nah, karena ada 4 minggu, jadi banyak datanya yaitu 4. Ya. Jumlah datanya, nah karena kita mencari rata-rata, berarti kita harus menjumlahkan terlebih dahulu jumlah data yang ada. Nah, jadi jumlah datanya itu 60, 85, 75, 50. Hasilnya 270. Bilangan-bilangan ini kita dapat dari mana? Kita dapat dari keterangan ikan ini. Nah, di minggu pertama itu terdapat 6 ikan mas besar yang terjual. Nah, ikan mas ini per ekornya mewakili 10 kg. Dan sedangkan di minggu pertama ada 6. Berarti 6 jika kita kalikan dengan 10 maka hasilnya 60. Nah, lalu 85 dihasilkan dari terjualnya 8 ikan mas besar, ya berarti 8 kali 10, 80, dan 1 ikan mas kecil. Ikan mas kecil yaitu mewakili 5 kg. Jadi 80 ditambah dengan 5 kg hasilnya menjadi 85 kg. Nah, lalu kita jumlahkan hasilnya menjadi 270. Nah, lalu kita hitung rata-ratanya. Jumlah data
dibagi dengan banyak data, yaitu 270 dibagi dengan 4. Hasilnya adalah 67,5. Nah, jadi rata-rata penjualan ikan mas setiap minggunya adalah 67,5 kg. Lalu akan kita lanjutkan menghitung contoh soal. Kita kan terdapat data di bawah ini, yaitu ada jumlah panen mangga, data jumlah panen mangga Pak Danu selama 4 tahun. Nah, di sini sudah disajikan dalam bentuk tabel, ya. Tahunnya yaitu ada 4 tahun, mulai dari tahun 2013, 2014, sampai 2016. Nah, banyak mangga. Di 2013 banyak mangganya terdiri dari 2.150 buah. 2014 terdapat 3.110 buah, 2015 2.850 buah, di 2016 terdapat 4.990 buah. Lalu pertanyaannya, ya, yang pertama, tentukan banyak data dari data tersebut adalah titik-titik-titik. Lalu yang kedua, rata-rata banyak panen mangga Pak Danu adalah, nah, rata-rata atau kita menghitung tentang MEN, ya. Lalu yang ketiga, modus dari data tersebut adalah, nah, lalu yang keempat, median data tersebut adalah. Nah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Yang pertama yaitu ditanyakan tentang banyak data. Nah, banyak data berarti kita tinggal jumlah saja keseluruhan data tersebut. Nah, jumlah saja keseluruhan data yang tersedia. Nah, berarti data yang ada di sini 2.150 dijumlah ditambah dengan 3.110 ditambah dengan 2.850 ditambah dengan 4.990. Hasilnya yaitu sama dengan 13.100. Nah, pertanyaan yang pertama sudah selesai terjawab. Lalu lanjut lagi ke penyelesaian yang kedua. Ya, di mana kita mencari MEN atau rata-rata banyak panen Pak Danu setiap tahun. Di mana yang sudah kita bahas tadi, rumus mencari rata-rata atau MEN adalah jumlah data dibagi dengan banyak data. Nah, bisa langsung kita masukkan saja ya data-data tersebut ke dalam rumus. Jumlah data berarti kita jumlahkan lagi datanya, yaitu lalu dibagi banyak data. Banyak datanya itu ada 4 data ya, sehingga dibagi 4, lalu langsung kita jumlahkan. Nah, hasil dari jumlah data yaitu 13.100 dibagi dengan 4. Nah, hasilnya yaitu 3.725. Jadi rata-rata panen mangga Pak Danu tiap tahunnya adalah 3.725. Lalu penyelesaian soal yang ketiga, menentukan modus. Nah, di mana modus itu tadi adalah jumlah data yang paling banyak muncul. Mana dapat kita ketahui dari data di sini, ya, bahwa jumlah data yang paling banyak itu adalah yang memiliki nilai 4.990. Nah, yang ada di tahun 2016. Nah, jadi dapat kita tentukan, dapat kita simpulkan modus dari data tersebut adalah yang ada di 2016, yaitu 4.990. Jadi banyak data yang paling sering muncul atau modus dari data tersebut adalah 4.990 yang terdapat di tahun 2016. Selanjutnya penyelesaian soal yang terakhir, menentukan median. Di mana median itu tadi adalah mencari nilai tengah. Karena banyak data tersebut genap, ya, di mana banyak datanya itu ada 4, ya, 4 data, maka dari itu disebut dengan genap. Nah, maka dapat menjumlahkan 2 data yang terletak di tengah, kemudian dibagi 2. Nah, kira-kira data tengahnya yang mana? Ya, kita lihat di sini data tengahnya yaitu 3.110 ditambah dengan 2.850. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus, ya. Lalu dibagi dengan 2. Hasilnya yaitu 5.960 per 2. Nah, hasilnya yaitu 2.980. Nah, sehingga median dari data tersebut atau nilai tengah dari data tersebut yaitu adalah 2.980. Nah, mungkin itu saja pemaparan materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, materi yang berkaitan tentang statistika. Nah, kiranya semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.